Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, apa kabarnya Ananda di rumah? Semoga Ananda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Tetap jaga kesehatan ya, Nak. Selamat kepada Ananda yang telah duduk di kelas 6. Nah, seperti yang Ananda ketahui saat ini, karena COVID-19, Ananda tidak bisa datang ke sekolah untuk belajar seperti biasanya. Oleh sebab itu, Ustazah siapkan video ini untuk membantu Ananda belajar dari rumah, sehingga Ananda tetap bisa memahami materi pelajaran kelas 6, walaupun Ananda belajar dari rumah. Simak baik-baik ya, Nak, video ini. Selamat menonton. Anda coba perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh gambar kenampakan hutan, yang mana di hutan terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Seperti di sini terdapat hewan, ada kupu-kupu, ada berbagai jenis burung dan orang utan. Orang utan termasuk hewan langka. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Salah satu upaya melestarikan orang utan yaitu dengan cara melestarikan habitatnya, yaitu hutan. Bagaimana cara kita melestarikan hutan? Yang pertama, dengan tidak menebang hutan secara liar, tidak membakar hutan, serta mereboisasi hutan yang telah gundul. Nah, ayo kita renungkan. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di dunia ini? Dapatkah kamu hidup tanpa tumbuhan? Tumbuhan menghasilkan oksigen yang merupakan sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti gambar ini adalah tumbuhan padi yang menghasilkan beras. Sebagaimana yang kamu ketahui, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, Ananda, hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang teks laporan hasil pengamatan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan terakhir, mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Sikap yang akan kita kembangkan setelah Ananda belajar adalah yang pertama peduli, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga disiplin, dan lain sebagainya. Yang pertama yang kita pelajari adalah materi bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil pengamatan. Laporan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung, biasanya meliputi waktu, tempat, hingga proses. Laporan dibuat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan imajinasi penulisnya. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Contohnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, pengamatan tentang perkembangan tumbuhan, atau pengamatan tentang keadaan di lingkungan sekitar. Teks laporan hasil pengamatan bisa berisi yang pertama informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga adalah simpulan. Untuk memudahkan kita mengetahui isi laporan, maka kita bisa menemukan ide pokok dari setiap paragraf pada laporan tersebut. Nah, tahukah kamu apa ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Untuk pelajaran selanjutnya, Ananda akan belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok atau mencari ide pokok dari suatu paragraf. Kita akan membahas IPA. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak. Salah satu caranya adalah dengan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Salah satu
Ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga, seperti tumbuhan mangga, tumbuhan pepaya, dan tumbuhan lainnya. Coba Ananda temukan tumbuhan-tumbuhan di sekeliling Ananda, di sekeliling lingkungan rumah Ananda yang memiliki bunga. Bunga dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, berdasarkan kelengkapan bunganya, yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Contohnya, anggrek, mawar, matahari, bunga kertas, kopi, dan lain sebagainya. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini hanya memiliki beberapa bagian saja. Contohnya asoka, jagung, kelapa, rambutan, salak, dan lain sebagainya. 2. Berdasarkan alat reproduksi, bunga itu dibagi menjadi yang pertama bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Contoh, anggrek, asoka, kamboja, kembang sepatu, dan lainnya. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari atau kepala putih saja. Contohnya, pepaya, kelapa, kelapa sawit, pinus, kamboja, malinjau, dan lain sebagainya. Bagian-bagian bunga. Inilah yang disebut bagian bunga yang kita bahas tadi. Bunga lengkap itu memiliki kelopak bunga. Ini kelopak bunga yang warna hijau. Ini nak ya. Oke. Kemudian juga memiliki ada mahkota bunga. Mahkota bunga ada yang cantik pada bunga itu nih, seperti warna merah ini. Ini juga mahkota bunga nih nak. Nih, ini mahkota bunga. Bunga memiliki tangkai bunga. Ini tangkainya nah. Ini tangkainya. Nah, bunga juga memiliki, bunga lengkap itu memiliki putik. Ini putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kemudian bunga lengkap juga memiliki benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri dari tangkai sari, ini tangkai sari, nih tangkai sari, dan kepala sari. Ini kepala sari ini warna putih. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilalui atau didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuh atau melekatnya serbuk sari kepada kepala putik. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda. Misalnya, pada bunga mawar merah, serbuk sari pada bunga mawar merah jatuh di kepala putik bunga mawar kuning. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara, seperti oleh serangga, burung, manusia, air, dan angin. Setelah terjadinya penyerbukan, yaitu serbuk sari menempel kepada kepala putik, maka bulu serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses ini dinamakan dengan pembuahan. Selanjutnya,
Hasil pembuahan akan membentuk benih bernama zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Bakal biji akan menjadi biji. Dan bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Biji yang terdapat di dalam buah merupakan calon tumbuhan baru. Jika biji ditanam di lingkungan yang sesuai, maka akan menjadi tumbuhan baru lagi. Nah, Ananda, gimana? Apakah Ananda sudah mengerti? Apakah Ananda capek? Oke, kalau Ananda capek, mari kita break sebentar sebelum melanjut ke materi selanjutnya. Oke, ayo diregangkan badan Ananda. Boleh Ananda berdiri. Gerak-gerakkan kaki dan tangan Ananda semuanya. Agar otot-otot yang telah kaku bisa kembali luntur. Yo, break dulu kita sebentar ya. Ustazah hitung sampai 10 untuk breaknya ya. Setelah itu kita lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, silahkan duduk kembali dengan nyaman di kursinya ya Ananda. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. IPS tentang mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lambang ASEAN seperti ini. ASEAN menyelenggarakan kerjasama di bidang sosial budaya, antara lain mencakup bidang kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi, penanganan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Nah, anggota negara ASEAN itu ada 10, yaitu yang pertama adalah Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, kelima Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara ASEAN memiliki persamaan kehidupan sosial budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan persamaan kehidupan sosial budaya masyarakat di negara-negara ASEAN, yaitu yang pertama adalah faktor budaya yang terdiri atas bahasa. Lebih dari separuh penduduk Asia Tenggara menggunakan rumpun bahasa Austronesia. Oleh karena kesamaan rumpun bahasa tersebut, bahasa negara-negara ASEAN memiliki kemiripan. Di bawah ini adalah tabel perbandingan kata bilangan 1 sampai 10 dalam berbagai bahasa Austronesia yang memiliki penuturan terbesar. Sunda, Tagalog, Melayu, dan Indonesia. Seperti angka 2, 2, Dalawa, 2, 2. Angka 4 atau angka 3 dulu, Tilu, Taklo, 3, 3. 4, Apat, 4, 4. Nah, 5-nya sama semuanya. 5, 5, 5, 5. 10-nya juga sama. 10, sampu, 10, 10.
banyak kemirikan pengucapannya yang sama. Yang kedua yaitu sosial budaya. Kesamaan kebutuhan hidup sehari-hari penduduk seperti dalam hal makanan yaitu beras dan juga kebutuhan tempat tinggal. Di mana tempat tinggal banyak sekali ditemukan rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kemiripan pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap kebudayaan, misalnya candi-candi yang ada di Indonesia mirip dengan yang ada di Kamboja dan di cerita Ramayana. Di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Faktor kondisi geografis. Negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi. Pada umumnya, kawasan ASEAN dilalui oleh jalur gunung berapi, sehingga kawasannya subur. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk negara ASEAN bermata pencarian dengan cara yang sama, yaitu bercocok tanam. Persamaan nasib dan sejarah. Negara ASEAN sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Kecuali negara Thailand, yaitu satu-satunya negara ASEAN yang tidak dijajah oleh negara asing. Apakah Ananda sudah mengerti dengan materi yang kita pelajari hari ini? Jika Ananda belum mengerti, ulangi lagi menonton videonya. Jika sudah mengerti, ayo kita merangkum. Rangkumlah apa yang sudah Ananda pahami. Tabel rangkumannya ada di buku tulis Ananda. Oke, terima kasih Ustazah ucapkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.